Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Wiwi di pelajaran PKN. Nah, hari ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik yaitu siswa-siswi mampu menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. Langsung aja kita memasuki hakikat keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih keberagaman itu? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai bidang, terutama suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Anak-anak Miss, kalian bisa memperhatikan gambar di depan di mana di sini adalah keberagaman sara. Gambar pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, keberagaman suku ya, bisa dilihat dari pakaian yang mereka kenakan. Kemudian gambar yang kedua, ada yang tahu ini gambar? Iya, rumah ibadah. Nah, ini berkenaan dengan agama, yaitu keberagaman agama. Gambar ketiga, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, keberagaman ras ya dilihat dari warna kulit. Kemudian yang keempat itu adalah keberagaman antar golongan. Jadi, keberagaman sara yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dilihat dari keberagaman yang banyak di Indonesia, pastinya ada alat yang sebagai pemersatu bangsa Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar sebagai tonggak hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan untuk bangsa kita. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikatakan sebagai harga mati. Sedangkan yang terakhir adalah lambang-lambang identitas negara seperti burung Garuda, kemudian bendera merah putih, dan lain sebagainya. Selain kita memiliki alat persatuan, kita juga memiliki prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus selalu menghargai perbedaan yang banyak atau yang beraneka ragam di Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme. Nasionalisme ini di mana kita akan selalu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun kita juga tidak lupa dong dengan bahasa daerah kita yang harus selalu kita lestarikan, dan juga tidak lupa juga untuk belajar bahasa asing untuk mengedepankan negara kita ke kancah internasional. Kemudian yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Indonesia adalah negara hukum. Kita juga memiliki sistem demokrasi untuk kebebasan dalam menyampaikan berpendapat. Namun kebebasannya tetap ada aturan ya, di mana setiap kebebasan yang ada di Indonesia pasti terikat dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian prinsip wawasan Nusantara. Nah, prinsip wawasan Nusantara ini harapannya selain kita juga mengetahui bahwasanya kita beragam, tapi kita juga harus tahu di mana letak perbedaannya. Kemudian yang terakhir ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia memiliki cita-cita nasional yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan juga kita memiliki tujuan nasional yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan. Namun, dilihat dari keanekaragaman Indonesia, pastinya ada pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Yuk kita cari tahu dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana memajukan pergaulan antar sara. Dan yang ketiga, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, dampak negatif terjadinya konflik dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, munculnya sikap primordialisme.
yaitu merasa bahwasannya suku dia lebih baik daripada suku lain atau agama dia lebih baik daripada agama lain. Kemudian yang kedua, munculnya sikap etnosentrisme. Dan yang ketiga adalah fanatisme yang berlebihan. Namun, keberagaman ini juga pasti ya akan atau mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, bahkan konflik antar golongan. Nah, ini nih yang harus kita ingat, yaitu quote dari Abdurrahman Wahid, di mana beliau mengatakan keberagaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Jadi harus selalu kita jaga demi melindungi NKRI. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG Wiwid Widi dan YT Miss Wiwid Daily. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.